Gajah di pelupuk mata, tidak kelihatan. Kuman di seberang lautan, nampak. Somat di depan mata Bareskrim tidak ditangkap. Saifuddin Ibrahim yang ada di benua lain selalu kalian buru. Tangkap Somat. Karena hukum di Amerika sudah mapan. Tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dikadal-kadalin. Walaupun Anda bekerja bersama dengan apapun, di sini kebenaran yang berbicara, keadilan yang ditegakkan. Jadi saya, semakin kalian hina saya, maka akan semakin Anda yang kena. Dan tidak ada seorang ulama pun yang akan bisa menjawab pernyataan-pernyataan saya. Maafkan saya jika saya harus berbicara seperti ini. Kenapa? Gajah di pelupuk mata, tidak kelihatan. Kuman di seberang lautan, nampak. Somat di depan mata Bareskrim tidak ditangkap. Saifuddin Ibrahim yang ada di benua lain selalu kalian buru. Terima kasih. Dan menanggapi berita viral di Indonesia bahwa saya mau ditangkap kembali oleh polisi Indonesia, dan memang itu kenyataannya bahwa saya mau dibawa kembali ke Indonesia, dan ada tim khusus yang bertemu dengan saya agar saya diminta kembali ke Indonesia. Bagaimanapun saya memang harus memberikan reaksi dan saya harus memberikan jawaban kepada tim ini agar mereka jangan buang-buang uang dan jangan mengatur lagi negara lain hanya sekedar mencari anjing mati seperti saya. Tidak ada gunanya, saudara-saudara, bagi Anda semua. Bagaimanapun juga saya sudah berusaha hidup rukun damai di Indonesia, negeri tercinta, negeri di mana saya lahir. Tetapi sepertinya pemerintah Indonesia menutup telinga, menutup mata, dan penegak hukum sengaja berpura-pura tidak menangkap Somat yang saya minta, tidak menghapus SKB 2 Menteri, dan tidak menghapus pasal-pasal yang merugikan minoritas, yang merugikan orang-orang yang sengaja dipakai untuk menjerat kelompok tertentu, seperti pasal penistaan agama 156 dan 156A. Sangat miris sekali hidup di negeri Indonesia dan sangat susah sekali untuk mencari keadilan. Tidak ada keadilan di sana. Bahkan saudara-saudara, berita terbaru yang saya dapatkan dari Tribun News bahwa saya mau ditangkap. Ada penjelasan juga berita ini. Nah, kita dengarkan. Minta menghapus 300 ayat suci Al-Quran kembali menjadi sorotan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian pada Maret 2022, hingga kini Saifuddin Ibrahim belum juga melakukan proses hukum karena kabur ke Amerika Serikat. Berbeda ini pernyataan. Dengar baik-baik ya wartawan, saya tidak kabur ke Amerika. Saya adalah orang yang sangat kompromi, sangat bisa dipercaya untuk mendukung kegiatan pengadilan. Nah, pasti ini adalah manusia kadrun karena orangnya, otaknya dibungkus kepalanya sehingga tidak terbuka otaknya. Saya jelas sekali datang ke Amerika, bukan kabur. Saya melayani karena diundang oleh gereja-gereja di Amerika, di seluruh Amerika. Jadi ini framing yang sangat berdosa. Tidak pantas untuk dilakukan oleh wartawan tanpa cek and recheck. Apakah benar saya kabur? Kamu harus dengar baik-baik ya, supaya mulutmu tidak berdosa dan darahmu tidak ditanggung oleh mulutmu yang jahat itu. Saya nggak tahu apakah dari kamu, apakah yang menyusun berita ini, apakah dari polisi atau dari kamu sendiri. Hati-hati, hati-hati, hai manusia. Ya, saya dibilang kabur. Maaf. Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat terlihat menjadi sorotan. Kepolisian. Meski Polri sudah berkoordinasi dengan pihak otoritas setempat, tak mudah untuk memulangkan Saifuddin ke Indonesia. Kepolisian negara tentu saja akan susah untuk memulangkan saya.
Karena ini bukan hukum Indonesia dan tidak bisa main-main. Apapun di Amerika tidak bisa pakai uang. Bisa saja kan polisi nyogok biasa, di Indonesia sogok. Tidak bisa, seberapapun sogokanmu tidak akan mempan di negeri ini. Karena negeri ini hukumnya sudah mapan. Jangan coba-coba nyogok. Kamu akan ditembak oleh mereka. Kalau Anda sedang ditangkap oleh polisi di Amerika, jangan turun dari mobil. Kamu bisa dihabisin sama polisi di situ. Kamu duduk dan tanganmu tetap pegang setir. Nggak boleh bergerak, apalagi pura-pura merogoh apa. Oh, bisa dihabisin sama polisi di situ. Nah, ini contoh supaya polisi juga tahu. Jangan sembarangan, ya. Saya nggak tahu yang membaca berita ini siapa namanya, agar kamu tahu saya tidak kabur. Saya nyatakan saya tidak kabur. Sekali lagi kalau kamu mengatakan ada berita bahwa Saifuddin Ibrahim kabur ke Amerika, tanggung jawab kalian. Bangsa yang sudah biasa berbohong. Wartawan-wartawan yang tidak bisa dipercaya lagi. Ya, saya percepat saja beritanya. Koordinasi telah dilakukan ya. Pertama saya sampaikan bahwa Barreskrim telah membuat repolis, sudah menetapkan sebagai tersangka, dan pihak Interpol Indonesia atau Divisi Inter Polri telah berkoordinasi dengan pihak otoritas di Amerika Serikat. Ya. Tentu ada kendala, salah satu kendalanya adalah sistem hukum yang ada di Amerika dan di Indonesia itu berbeda. Tentu yang telah kita lakukan adalah sinkronisasi. Ya, sinkronisasi termasuk sinkronisasi hukum. Ya. Tidak bisa disinkronisasikan Pak Jenderal, ya, Jenderal Ramadan. Nggak bisa disinkronisasikan. Di sana memberlakukan hukum rimba, di sini adalah hukum yang berkuasa, bukan penguasa yang mengatur hukum. Tidak bisa, saudara. Sinkronisasi apa? Apa yang disinkronkan? Beda jauh undang-undang dan peraturan di negeri yang sudah mapan, yang sudah 200 tahun lebih merdeka. Dan di sini adalah kumpulan orang-orang yang berani berbicara, adalah kumpulan orang-orang yang memiliki persepsi yang sama, adalah menjaga manusia dengan benar dan adil. Tidak bisa keluar dari situ. Mau keluar dari mana? Hukum yang berkuasa. Kalau ada presiden dipanggil oleh pengadilan, dia tidak datang, 2 kali ditangkap, bawa ke depan hakim. Dan bukan hakim saja yang mengadilinya, tetapi ada saksi-saksi yang akan menentukan dia bersalah atau tidak. Bukan sekedar hakim yang hanya 3 orang. 3 orang saja. Tidak. Akan banyak yang mengadili Anda di pengadilan Amerika, Anda bersalah atau tidak. Antara otoritas Amerika dan Indonesia. Tapi prosesnya masih berjalan. Nanti akan kita sampaikan. Komunikasi dengan otoritas Amerika. Nah, itu belum sampai ke polis ya. Tapi pihak otoritas Interpol itu sudah ya, polisi. Tentu bila nanti sudah sinkron, kita akan sampaikan apa hasilnya. Jadi ini proses sinkronisasi ya, terkait dengan kendala yang kita sampaikan tadi ya. Masalah sistem hukum di Amerika Serikat dan Indonesia itu masih berbeda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Iya, tidak bisa. Mau Interpol kayak apa? Pak Jenderal nggak bisa. Pak Jenderal datang ke Amerika langsung jadi korporal. Dan ya nggak ada nilainya sama sekali kepolisian Anda. Apapun yang Anda lakukan. Karena hukum di Amerika sudah mapan. Tidak bisa diotak-atik. Tidak bisa dikadal-kadalin. Walaupun Anda bekerja bersama dengan apapun,
Di sini kebenaran yang berbicara, keadilan yang ditegakkan. Jadi saya, semakin kalian hina saya, maka akan semakin Anda yang kena. Dan tidak ada seorang ulama pun yang akan bisa menjawab pernyataan-pernyataan saya. Maafkan saya jika saya harus berbicara seperti ini. Kenapa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan? Kuman di seberang lautan nampak. Somat di depan mata Bareskrim tidak ditangkap. Saifuddin Ibrahim yang ada di benua lain selalu kalian buru. Tangkap Somat. Sekali lagi polisi, kalau nggak saya hina terus. Sekali lagi, kalau Somat nggak ditangkap, saya akan tetap menghina polisi Indonesia. Artinya kepolisiannya, saya nggak menghina polisinya. Kepolisian Indonesia berarti tidak bekerja maksimal, tidak bekerja dengan benar, dan tidak bekerja berdasarkan keadilan. Semuanya Somat, semuanya ini Somat, Pak Polisi, Pak Jenderal Ramadan. Saya marah dan saya melakukan permintaan supaya menghapuskan 300 ayat itu sebenarnya karena Somat. Kalian tidak menangkap Somat. Aceh kalian hukum 10 tahun. Kalian vonis 10 tahun. Somat yang menjadi sumber tidak kalian tangkap. Ini adalah penghinaan terhadap hukum yang berlaku. Kalau enggak, saya minta kepada Presiden, turun tangan dong Pak Jokowi, supaya menangkap itu Somat. Karena Somat yang menjadi pemicu semua ini. Oleh karena itu, ya saya minta, saya minta agar Pak Somat ditangkap. Kalau tidak ditangkap, maka tidak ada polisi, tidak ada yang dihormati di negeri ini. Sangat terlalu, saudara-saudara, sangat tidak adil, dan cara kerja polisi tidak benar dalam menangani kasus penistaan agama. Hanya orang-orang minoritas, hanya orang-orang Kristen yang ditangkap. Agus Tam yang pantatin Alkitab tidak diproses. Jangan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kuman di seberang lautan nampak jelas oleh Bareskrim. Apa yang diharapkan dari ini semua, saudara-saudara? Saya tidak tahu jawabannya. Hanya ada di dalam tubuh polisi itu sendiri. Hanya ada di tengah-tengah mereka. Saya nggak tahu. Katanya polisi itu adalah teman keadilan. Ya, silahkan datang ke kantor polisi. Perlu saya bantu nggak? Iya Pak Polisi, ayam saya hilang. Prosesnya bukan ayam yang hilang, tambah lagi kambing yang hilang, karena kita harus kasih ini kasih itu. Tolong dong, bahwa yang ngambil ayam saya adalah si ini. Enggak pernah terjadi. Lapor hilang sepeda, motor amblas. Lapor hilang motor, mobil kita yang hilang. Apakah begitu hukum ini berlaku? Oh, di Amerika nggak bisa mobil hilang. Seluruh mobil itu nomornya apanya sudah ketahuan. Makanya orang yang ngambil mobil, ya dipakai untuk lari sebentar lalu ditinggal di jalan. Takut ketangkap. Dan itu pun masih bisa dilacak. Di mobil itu ada bekas sinyal HP orang. Sehingga orang yang membawa lari HP ini dengan HP-nya sekaligus ditangkap. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Di Amerika. Jadi susah sekali untuk berkelit, tidak menangkap penjahat di sini. Saya minta apa reaksi Bareskrim. Somat 4 kali laporan, tidak pernah diproses sudah 3 tahun.
di PTS-kan? Apakah karena dia mayoritas, lalu kebal hukum? Atau ada jenderal-jenderal tertentu yang backing Somad? Ataukah karena dia mengaku anggota Majelis Ulama dan wakil presiden adalah mantan ketua MUI, lalu dia bebas berbicara semaunya? HRS ngomong kalau Tuhan lahir bidannya siapa? Tidak diproses. Di manakah keadilan yang kita minta, yang kita harap? Kesejahteraan macam apa yang kita peroleh? Kalau pelaksanaan hukum itu tebang pilih. Ngomong semuanya, ngomong rakyat Indonesia. Anggota DPR, kamu dipilih supaya rakyatmu sejahtera. Jangan seperti saya, diburu terus oleh polisi. Karena saya katanya menistakan agama. Oke, saya menista agama. Tapi kenapa Somad? Kenapa Kainama? Kenapa Nandar? Kenapa Agustan tidak ditangkap, Pak Polisi? Halo, Pak Polisi. Brigjen Ramadan. Iya. Pak Krisnamurti. Jago tangkap orang. Tidak bisa Anda lakukan terhadap hukum ini. Kalau saudara-saudara tidak melakukannya dengan kebenaran, maka terus Indonesia tidak akan sejahtera. Malapetaka akan terjadi atas bangsa ini karena para pemimpinnya korup. Pemimpinnya tebang pilih di dalam pengadilan. Dan pengadilan sudah menjadi bisnis. Untuk menangkap orang seperti saya, itu biayanya besar. Sampai dengan penghakiman saya nanti. Kalau itu pun terjadi. Walaupun polisi kerjasama dengan istri saya untuk menangkap saya, Tuhan beserta saya. Yeremia 37 ayat 18. Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa dosa saya? Kalau memang saya berdosa, apa salah saya? Pak Polisi, tunjukkan. Kalau memang saya salah, tegakkan keadilan. Atau permintaan saya kepada polisi yang menemui saya, tukar kepala. Tangkap Somad, saya pulang. Ya. Tangkap Somad, saya pulang. Tetapi selama tidak ditangkap, saya tetap ngoceh. Saya tetap ngomong. Saya tetap berbicara. Saya tetap mengatakan apapun bagi saya untuk bersama-sama menegakkan keadilan bagi Indonesia. Saya berterima kasih sekali atas apa yang Anda lakukan dengan cara tidak adil. Inilah ayat untuk saya, untuk hamba-hamba Tuhan. Dengar baik-baik Pak Polisi, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Jadi saya tidak bersalah untuk apapun yang Anda lakukan terhadap saya. Karena saya tidak berbicara sendirian. Dan saya tidak mengolah kata-kata saya sendiri. Tetapi saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Akan meninggalkan kejahatannya. Saya sampai mulung di Amerika. Bukan saya menderita. Bukan saya memperlihatkan penderitaan dan kesusahan saya. Tetapi
Ini adalah pelajaran untuk bangsa Indonesia yang saya tinggalkan. Bahwa memulung itu lebih mulia daripada menjadi koruptor, menjadi pencuri uang negara. Dengar baik-baik Pak Jenderal. Untuk kamu jadi jenderal, banyak hal yang harus dikorbankan. Banyak harga yang harus kamu bayar. Dan untuk menjadi jenderal itu harus banyak melakukan semacam ya tipu-tipu, lato-lato. Saya mempertunjukkan saya menjadi gelandangan daripada saya harus minta-minta ataupun orang mengusir saya dari rumahnya dan saya tidak mampu dan harus gelandangan dari satu tempat ke tempat yang lain dan saya bawa mobil saya untuk mengangkut barang-barang saya. Itu lebih mulia daripada menghina diri saya, yaitu Tuhan Yesus yang ada di dalam hati saya, Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan saya. Saya lebih baik jadi pemulung daripada anggota-anggota DPR yang bagi-bagi uang untuk kejahatan yang dia lakukan. Apakah gaji kalian tidak cukup sehingga kalian harus melakukan itu? Harus menipu diri Anda sendiri. Tidak pernah akan saya lakukan. Dan saya lebih baik menjadi pemulung. Supaya Anda tahu semua. Berita tadi sangat tidak imbang. Saya jadi pemulung katanya. Jadi gelandangan. Tetapi bagi saya, kehormatan dan kemuliaan Tuhan yang saya bawa. Nama Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Jangan sampai saya salibkan untuk kedua kali. Dengan mencuri ataupun menipu demi sesuap nasi. Tidak akan saya lakukan itu. Dan kehormatan hidup itu lebih penting daripada apapun yang ada di dunia. Hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Cahayamu dilihat oleh semua orang. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Dan bagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan bagi bangsa, bagi tempat, bagi desa, bagi kampung, bagi tanah yang dia injak.